melihat bagaimana tanpa pleno atau jalannya setelah mendengar keterangan pihak-pihak dalam pleno. Dan perkara 114/2022 sidang. ini salah satu yang kita sepakati di bawah Oke, pleno. ini Kenapa? adalah Saldi Isra, Wakil Ketua MK. Saudara, kita akan Soal mendengarkan yang statementnya sangat berikut ini. strategis, dan kami Mahkamah Konstitusi merasa perlu mendengar keterangan pihak-pihak di dalamnya. Dan sebagai sebuah poin besar di dalam di dalam penyelenggaraan pemilu tentang sistem pemilihan umum, ini memang kemudian memancing perhatian, terutama pihak-pihak yang akan terdampak dengan permohonan ini berkait dengan sistem pemilihan umum. Nah, kita normal saja sih sebetulnya, sekalipun dalam permohonan ini diajukan untuk dilakukan provisi, diputus lebih cepat. Tadi sudah dijawab hal-hal yang itu. Nah, sidang ini termasuk yang pihak terkaitnya sangat banyak. Dan alhamdulillah sudah diputus hari ini. Dan perlu dikemukakan kepada teman-teman, persidangan yang dimulai sejak 23 November itu baru berakhir secara faktual, sidangnya itu tanggal 23 Mei 2023. Nah, pada sidang terakhir itu disampaikan oleh Ketua Panel, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, pihak-pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, disampaikan kesimpulan itu batas akhirnya tanggal 31 Mei 2022. Artinya apa? Sampai tanggal 31 Mei itu belum ada posisi hakim dan belum ada RPH untuk membahas perkara ini. Jadi belum ada sama sekali. Kapan kami mulai membahas? Tanggal 31 Mei itu berkas lengkap dikirim ke hakim. Nah, hakim akan membaca, lalu kemudian meneruskan dengan membuat posisi hukum masing-masing hakim yang sering disebut LO, legal opinionnya hakim. Jadi teman-teman sekalian, setelah itu dibaca, baru kemudian kepaniteraan akan menanyakan kepada para hakim, kapan kira-kira diagendakan persidangan ini untuk membahas perkara dan memutusnya. Nah, kita baru memulai membahas perkara ini pada tanggal 5, ya, Senin, 5 Juni. Tapi belum ada posisi hakim. Jadi memulai melakukan pemanasan. Pembahasan yang intens itu kami lakukan tanggal 7, dan pada hari itu, tanggal 7 Juni, yang itu bisa dilihat di putusan, hari itulah baru diputuskan posisi masing-masing hakim. Dan ketika dilakukan RPH pada tanggal 7 Juni itu, sidang RPH hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi. Oke, ini penting ini, 8 hakim konstitusi ini untuk dikemukakan. Jadi hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, karena salah seorang hakim konstitusi sedang berdinas ke luar negeri. Jadi kalau dibaca tadi, itu diputus oleh 8 hakim konstitusi. Jadi karena di bawah amar itu kan ada 2, kapan diputus, kapan diucapkan. Diputusnya tanggal 7, diucapkan tanggal 15, jadi 8 seminggu yang lalu. Artinya apa, teman-teman sekalian? Sebelum tanggal 7 Juni, ketika diketukkan palu di ruang lantai 16 itu, belum ada putusan dan belum ada posisi hakim. Mengapa ini menjadi poin yang kami bikin stressing, teman-teman sekalian? Karena
ada yang berpendapat sejak tanggal 28 Mei sudah ada putusan dan posisi hakimnya 6-3. Posisi hakimnya 6-3, katanya mengabulkan 6-3, 6 mengabulkan, 3 disenting. Nah, dengan fakta sidang hari ini, kami perlu menjelaskan ini bahwa pendapat itu merugikan kami secara institusi, seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar, diketahui oleh pihak luar. Nah, fakta hari ini, putusan itu baru terjadi tanggal 7. Jadi teman-teman nanti bisa baca, putusan itu baru terjadi tanggal 7. Sebelum tanggal 7 itu belum ada posisi hakim, belum ada putusan. Ini sekaligus nih mengoreksi, karena orang mengatakan sudah ada itu sejak berbulan-bulan lalu. Nah, sekarang yang terakhir yang agak luas liputannya itu kan apa yang dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayana itu. Nah, kami mau mengatakan tidak benar tanggal ketika cuitan atau apa namanya, unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar, karena putusan itu baru diambil tanggal 7. Satu. Yang kedua, kalau dalam unggahan itu atau yang beredar itu dikatakan posisi hakimnya 6-3, tidak benar kan? Posisi hakim hari ini itu ternyata 7-1. Jadi sidang pengambilan putusan itu, RPH pengambilan putusan itu hanya diikuti oleh 8 hakim konstitusi, jadi tidak 9. Nah, kami mohon teman-teman bisa ini menyebarluaskan yang ini supaya kami itu bisa terbantu bahwa tidak ada informasi itu keluar. Nah, itu poin pentingnya yang perlu kita sampaikan siang hari ini. Dan teman-teman sekalian, kami di mahkamah sebetulnya sudah ada yang diantara kita yang berdiskusi, kenapa tidak direspon sejak awal resmi, meskipun Prof. Eni sudah memberikan rilis sebagai jubir, sudah memberikan rilis, Mas Fajar sudah menyampaikan juga bahwa belum ada putusan. Kenapa baru hari ini kami menyampaikan merespon itu? Satu, dalam suasana sensitif. Jadi ini ada juga suasana sensitifnya istilahnya. Ketika perkara itu disampaikan kita, itu hakim betul-betul fokus. Jadi tidak ingin dulu diganggu oleh situasi itu. Apakah reaksinya kan juga macam-macam kan, datang dari berbagai tempat terhadap itu. Jadi suasana ketika hakim bikin posisi hukumnya itu, kami tidak ingin diganggu. Satu. Yang kedua, kalau kami memberikan respon awal, nanti orang akan bisa menafsirkan, oh posisi hakim ini begini, posisi hakim ini begini. Dan kami sengaja menghindari itu. Makanya kami memilih hari ini kami merespon pernyataan Denny Indrayana bahwa pernyataan itu benar, tidak benar. Pernyataan itu tidak benar karena apa? Satu, tanggal itu belum ada putusan, belum ada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim untuk memutus itu baru terjadi tanggal 7 Juni. Dan yang paling akhir itu buktinya secara angka tidak tepat. Dia mengatakan 6-3, posisinya itu menjadi 7-1. 7-1 itu menolak permohonan. Nah, itu kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, kita mendiskusikan agak lebih intens juga. Apakah kita biarkan selesai dengan begini? Enggak. Nah, kami di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan.
biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi kalau suatu waktu kami diperlukan Mahkamah Konstitusi, kami akan bersikap kooperatif terhadap itu. Dan kita berharap kalau ini dianggap serius oleh polisi, laporan itu, dan itu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon teman-teman bisa membantu kami mengklarifikasi ini klarifikasi resmi dari Mahkamah Konstitusi.